Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa seluruh siswa dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi IPA untuk SMP atau MTS kelas 7, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Tentunya kalian sudah menonton video sebelumnya bukan? Yaitu tentang suhu dan perubahannya. Karena pada materi yang akan kita bahas pada video kali ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sementara kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah atau dingin. Sebagai contoh, ketika kalian sedang memegang cangkir yang berisi air panas. Tentunya tangan kalian akan merasakan panas bukan? Panas yang kalian rasakan berasal dari air panas yang berada di dalam cangkir. Kemudian akan mengalir melalui dinding cangkir dan sampai ke tangan kalian. Inilah yang disebut dengan kalor. Sebagai bentuk energi dalam satuan internasional, kalor mempunyai satuan joule atau ditulis dengan huruf J besar. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 joule, atau kalau dibulatkan nilainya setara dengan 4,2 joule. Tubuh manusia mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Energi panas yang tersedia dalam makanan diukur dalam satuan kalori atau kilokalori. Penulisan kilokalori dapat disingkat dengan menggunakan kal atau kal. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Pada makanan yang mengandung karbohidrat, 1 gram karbohidrat menyimpan energi sebesar 4 kilokalori. 1 gram protein menyimpan energi sebesar 4 kilokalori. 1 gram lemak menyimpan energi sebesar 9 kilokalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kita sedang kedinginan, kita akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Setiap makanan atau minuman dalam kemasan harus mencantumkan kandungan energi yang tersimpan di dalamnya. Kalor dan perubahan suhu benda. Air jika dipanaskan ternyata suhunya akan naik. Secara umum suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan air tersebut ke dalam lingkungan. Faktor yang mempengaruhi jumlah kalor untuk menaikkan suhu benda ada 3. Yang pertama adalah massa benda. Semakin besar massa benda, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda semakin besar. Yang kedua adalah jenis benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis bendanya. Yang ketiga adalah suhu benda. Semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga semakin besar. Rumus kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram Kelvin, delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Perubahan wujud benda akibat perubahan jumlah kalor. Yang pertama adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Perubahan wujud ini disebut melebur atau mencair. Prosesnya memerlukan kalor. Yang kedua adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Perubahan wujud ini disebut menguap. Prosesnya memerlukan kalor. Yang ketiga adalah proses perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Perubahan wujudnya disebut menyublim. Prosesnya memerlukan kalor. Berikutnya adalah proses perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Perubahan wujud ini disebut membeku. Prosesnya adalah melepaskan kalor. Yang berikutnya adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Perubahan wujud ini disebut mengembun. Prosesnya melepaskan kalor.
Yang berikutnya adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Perubahan wujud ini disebut menghablur. Prosesnya adalah melepaskan kalor. Pada saat terjadi perubahan wujud zat, baik itu mengembun, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, dan mencair, tidak terjadi perubahan suhu pada zat tersebut, sehingga kalor yang diperlukan untuk terjadinya perubahan wujud zat disebut kalor laten. Rumus kalor laten adalah sebagai berikut. Q sama dengan M dikali U. Rumus ini digunakan pada saat terjadi penguapan atau pengembunan, atau Q sama dengan M dikali L. Rumus ini digunakan pada saat melebur atau mencair dan membeku, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk terjadi perubahan wujud dengan satuan Joule. M adalah massa zat yang berubah wujud, satuannya adalah kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor beku, satuannya adalah Joule per kilogram. U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya adalah J per kilogram. Penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa tubuh kita berkeringat? Sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap optimal. Pada saat kita beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh kita memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuh kita, sehingga tubuh kita yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Pada saat itu, mengapa kita merasa nyaman jika dikipasi? Saat dikipasi, proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat, sehingga tubuh kita segera kembali ke suhu optimalnya. Mengapa pada saat kedinginan kita cepat merasa lapar? Pada saat kita kedinginan, kita akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuh kita bergerak dengan cepat. Gerak tubuh kita ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak. Hal ini tentu saja akan menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh kita akan menurun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Pada saat kedinginan, kita akan cepat merasa lapar. Teknologi pendingin sederhana. Kita pasti sering melihat di depan bangunan besar seringkali terdapat kolam atau kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk. Secara alami, air di dalam kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibanding tanpa kolam. Teknologi pendingin makanan sederhana. Perhatikan gambar alat pendingin makanan berikut. Alat ini terdiri atas dua tempayan. Dengan tempayan kecil dapat masuk ke tempayan besar. Pasir diisikan di antara dua tempayan. Selanjutnya, air ditambahkan pada pasir ini hingga pasirnya basah. Makanan atau air diletakkan di dalam tempayan kecil yang ditutup kain basah. Saat air di dalam pasir menguap, kalor untuk penguapan ini diambil dari sekitarnya, termasuk dari makanan sehingga makanan menjadi dingin. Bahkan suhu makanannya bisa turun hingga 15 derajat Celcius. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor melalui konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Sebagai contoh, pada saat kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kita setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Contoh lain adalah ketika saat kita memasak di dapur. Tangan kita akan merasakan panas saat kita memegang wajan yang berada di atas nyala api di atas kompor. Kalor akan berpindah dari wajan menuju ke tangan kita. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Logam termasuk konduktor, sementara kayu dan plastik termasuk isolator. Berikut adalah contoh konduktor: timbal, baja, aluminium, emas, tembaga,
dan perak. Semakin ke kanan, maka kemampuan menghantarkan kalor semakin baik. Dengan demikian, contoh-contoh bahan tersebut yang paling baik menghantarkan panas adalah perak. Contoh isolator. Contoh isolator adalah air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan hampa. Semakin ke kanan, bahan untuk menghantarkan kalor semakin buruk. Dengan demikian, ruang hampa adalah contoh isolator yang paling baik. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun, ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut dengan konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Contoh lain dari perpindahan kalor secara konveksi yaitu terjadinya angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan karena kalor jenis lautan lebih kecil daripada daratan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Begitupun dengan terjadinya angin darat merupakan contoh dari perpindahan kalor secara konveksi. Pada malam hari, daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian, terjadilah angin darat. Konveksi dimanfaatkan pada berbagai peralatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Elemen pemanas oven, pemanggang roti, magic chair, dan lain-lain biasanya terletak di bagian bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Pada peralatan tertentu seperti pengering rambut atau hair dryer, aliran konveksi dibantu atau dipaksa dengan menggunakan kipas. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. Bayangkan saat kita berjalan di tengah hari yang cerah. Kita merasakan panasnya matahari pada muka kita. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajah kita? Bagaimana kalor dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer atau melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara radiasi. Kita juga merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tangan kita pada bola lampu yang menyala atau saat kita duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, kita yang berada di samping api unggun dapat merasakan panas. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Sekarang, sebagai bahan evaluasi, coba kalian jelaskan mengapa baju seragam sekolah umumnya berwarna terang atau putih. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.